kita coba dulu belajar nih. Karena kita masih newbie ini, kita cuma bahas 2 pertandingan, dan itu pun 1 pertandingan dirempuk 2 orang, karena kita nggak bisa melihat nonton segala. Banyak banget gitu ya. Jadi satu orang satu tim gitu ya. Oke, kita maju dulu sekarang ke Chelsea lawan Sheffield. Nah, di Chelsea lawan Sheffield ini gue mengamati Chelsea, Tony mengamati Sheffield. Maaf ya Tony, gue ambil yang gampangnya dulu ya. Tapi kurang lebih gini, ini Chelsea game week 8 lawan Sheffield tuh formasinya kayak begini. Dan untuk kalian yang ngikutin Twitter, sebelum game week 8 tuh rasanya, atau sebelum game week 7, gue sempat upload, gue lupa di akun pribadi atau di S3 Bola, kalau Sheffield adalah tim dengan sisi kanan pertahanan terlemah ketiga di Premier League. Sisi kanannya Sheffield ya? Kanannya Sheffield. Ya. Jadi waktu game ini mulai, gue kira Chilwell sama Werner tuh bakal banyak banget crossing. Karena sisi kanannya mudah ditembus. Nah, tapi coba kita lihat maju dulu, Ton. Yang pertama yang mau gue bahas di sini, yang gue nonton adalah defense-nya Chelsea dulu. Jadi, kan defense Chelsea semakin baik ya. Kita sempat kasih lihat datanya di episode sebelumnya tentang Edouard Mendy, Thiago Silva, dan Ben Chilwell gitu. Nah, yang gue lihat di sini, kalau kita lihat ya, Chelsea ini sekarang defensive line-nya compact banget. Antar pemain tuh jaraknya deket banget. Cuma dari frame yang dipotong di sini aja, ngomong-ngomong ini highlight dari YouTube, gue ngangkatnya. Kita ada 10 orang pemain Chelsea, cuma di frame sekecil ini doang. Itu 4 back, 3 gelandang, sama sayap, Ziyech sama Werner tuh ada. Jadi kalau lawan mau main dengan formasi yang short pass build gitu susah banget, karena ini kayak main rondo jadinya, kayak mereka pada tahu main rondo kan ya, latihan-latihan yang passing-passing sepak bola itu tahu kan ya? Kucing-kucingan. Gimana Pak? Kucing-kucingan. Nah, kucing-kucingan, betul. Jadi mereka rasa main kucing-kucingan. Mungkin yang bisa nge-breakdown Chelsea ini sebenarnya tim-tim yang kayak City gitu ya, yang pemain white-nya bakal misah gitu ya. Coba next lagi, Ton. Nih gue nge-screenshot beberapa kejadian nih, tuh kayak ini ya. Ini defensive line-nya compact banget nih, si pemain nomor 2 Sheffield tuh George Baldock. Mau nendang, bahkan Tammy Abraham aja ada di kotak penaltinya sendiri, walaupun lagi santai-santai jogging-jogging di pinggir gitu ya. Tapi back Chelsea ini sekarang rapet banget dibanding kemarin, jauh gitu. Next lagi, Ton. Nah, ini situasi kebobolannya. Nah, kebobolannya nanti mungkin Tony yang bakal bilang ya, tapi intinya skema Sheffield gimana, tapi intinya ini set piece sih. Jadi, kalau buat set piece lebih susah, walaupun mereka udah numpuk pemain di tengah. Cuma yang di sini yang kurang adalah kita lihat ada 2 pemain Sheffield itu agak bebas ya di kotak penalti, karena mereka terlalu konsen. 3 bahkan kalau gue lihat kayak yang sebelah wasit, kalau dia di iya sih, itu Lundstram tuh yang sebelah wasit tuh gitu. Next lagi, Ton. Nah, sebenarnya kalau kita lihat midfield situasi defensive set piece-nya di awal nggak jelek-jelek amat sih. Itu nanti Tony akan bahas lah gimana set piece Sheffield tadi tuh bisa jadi gol, padahal pemain Chelsea-nya banyak gitu ya. Tapi kurang lebih ini screenshot beberapa situasi set piece yang sebenarnya oke-oke aja kelihatannya gitu. Lanjut, Ton. Nah, terus satu lagi yang gue tangkap dari Chelsea sekarang adalah mereka tuh siap banget di counter. Entah apakah Chilwell larinya lebih cepat dari Alonso dan Reece James lebih cepat larinya daripada Azpilicueta gitu ya, gue agak ngerti. Tapi coba lihat nih, ini adalah situasi di mana Sheffield melakukan counter. Makanya pemain Sheffield baru 2 orang. Si Brewster sama si McGoldrick gitu. Lu kebayang nggak? Lu mau counter kan, lu sebenarnya meng-counter biar jumlah pemain lawan tuh lebih sedikit daripada lu kan. Lu maju berdua, jadi 2 lawan 2 gitu. Tapi yang terjadi di sini, lu berdua mau counter Chelsea, back Chelsea-nya udah 6 orang di screen segede gini doang gitu. Dan pemain Sheffield gak punya support ya. Coba next lagi, Ton. Nah, ini kejadian counter lane. Ini Sheffield counter, langsung clear bola ke depan. Yang dapat itu si Lundstram kayaknya tuh. Bahkan pemain Sheffield yang lari ke depan baru Brewster, baru sampai tengah, back Chelsea udah mundur semua. Jadi, awareness-nya sekarang mereka untuk bersiap-siap di counter tuh jauh lebih tinggi lah dibanding sebelumnya. Itu yang gue dapat dari defensifnya shift-nya Chelsea. Oke, nah gue sekarang coba dari attacking dari Sheffield ya. Jadi kalau memang gue lihat nih, gue bukan fansnya Sheffield, jadi gue nggak tahu cara dari dia game berikutnya seperti apa. Jadi gue cuma ngelihat dari game lawan Chelsea gitu ya. Yang gue lihat dia build-nya itu pakai short pass. Makanya kalau kalian lihat di sini banyak banget pemain Sheffield, tapi
dekat-dekatan gitu. Tapi sebenarnya cara main mereka short pass ini lebih ke teamwork ya, karena nanti gua jelasin kenapa nggak long ball ya. Terus mereka juga mengandalkan melebar dengan akhirnya itu akan crossing. Jadi setelah short pass build, mereka pasti akan arahnya ke sayap aja. Udah ke sayap nanti crossing, udah crossing ya kita tinggal lihat ke mulut gawang dan lain-lain gitu kalau Sheffield. Gue lihat berapa kali seperti itu gitu. Makanya crossingnya Sheffield tetap banyak gitu. Jadi dia jarang banget untuk dari tengah through ball gitu ya, terobosan gitu. Itu jarang banget itu. Oke, ini udah crossing. Nah, lalu kenapa yang tadi gue bilang, kenapa dia short pass? Karena saat mereka memainkan long ball, hasilnya seperti ini, kayak yang tadi Evan bilang. Cuman 2 pemain yang bisa siap ready untuk attack, counter attack, dan gak efektif. Bisa dilihat lah. Jadi hasilnya apa? Hasilnya mereka akan tunggu lagi untuk second line midfielder naik lagi. Jadinya short pass lagi gitu ya. Betul. Jadi kenapa Sheffield itu pakainya short pass. Tapi nggak menutup kemungkinan long ball. Kenapa? Karena long ball ini juga berpengaruh untuk possession. Daripada dia pakai possession di depan gawang atau di area mereka sendiri, lebih baik mereka posisinya di depan ini untuk sekalian build attack gitu. Tapi memang kondisinya jadi lebih cepat kena counter gitu. Nah, ini goal proses tadi. Karena cuma 1, jadi goal prosesnya yang gue bisa kasih lihat ini pertama quick corner taken. Ini emang jarang quick corner kan. Dan yang memang bagusnya adalah smart pass banget lah. Itu langsung balik lagi, itu smart pass banget gue bisa bilang. Udah gitu setelah udah smart pass, dia akurat crossingnya. Nggak lambung, tapi datar, bener nggak? Dan langsung kena orang gitu. Pas kena orang, sebenarnya gue yakin itu shooting. Cuman kebetulan ada McGoldrick di situ dan pas gitu ya. Finishing perfect gitu. Nah ya itu sih sebenarnya. Dan gue rasa proses ini kayaknya nggak akan berulang setiap match sih. Cuman idenya adalah build crossing lagi. Main sayap crossing lagi. Ide set play-nya kayak gitu mungkin berulang ya Ton ya. Tapi golnya mungkin berulang tapi golnya nggak gitu. Dan gue rasa nggak mungkin lah setiap tim yang dia lawan kebobolannya seperti ini terus gitu. Pasti kan tim lain juga belajar ya. Gitu. Nah ini balik lagi ke attacking Sockman. Attacking Chelsea sekarang. Chelsea bertahan, Sheffield nyerang. Sekarang kita lihat Chelsea yang nyerang ya. Yang gue lihat Chelsea tuh punya dua formasi buat nyerang. Tapi 2 formasi ini punya ide yang sama, yaitu nyerang, crossingnya dari kanan, yang ngambil thread-nya pemain sayap kiri, sebelah kiri. Nah, siap pertama di sini adalah si Ziyech-nya lebih mundur, si Reece James-nya yang maju. Ini kalau kita lihat di sini ya, Ziyech tuh ada di agak sebelah kanan di screen, si Reece James tuh orang yang mau crossing bentar lagi. Nah, hal penting berikutnya selain yang crossing siapa, adalah yang nyambut siapa. Jadi Chelsea ini selalu mengoverload pemain lawan. Jadi kan pemain lawan ini banyak ya. Si Sheffield-nya kan formasinya 5-3-2. Nah, si Tammy Abraham itu selalu mengokupai satu back. Di sini kalau kita lihat di situ John Egan. I see. Nah, si Werner itu mepet si George Baldock jadi Werner adalah sayap kirinya Chelsea. Ya, tentu George Baldock yang adalah bek kanannya Sheffield yang menjaga Werner. Itu kan udah natural thinking-nya seperti itu ya. Nah, biasa kalau kita main pakai formasi 4-2-3-1 gitu ya. Saat bek kanan kita jaga left wing-nya lawan, kita tuh punya sayap kanan yang bisa mundur bantu. Tapi karena Sheffield-nya 5-3-2, sayapnya cuma Baldock 1 nih. Baldock itu udah ngawal Werner. Si Chilwell ini bisa lari di belakangnya kalau kita lihat di sini ya. Di gambar ini Chilwell tuh nomor 21. Itu depannya Werner dijaga Baldock, Chilwell-nya tuh free, gak ada yang jaga. Karena si Sheffield ini udah gak punya pemain sayap tambahan lagi, betul ya? Nah, ini yang menarik nih. Coba kita lihat ke yang berikutnya lagi, Ton. Maju 1 slide lagi. Nah, ini bentuk berikutnya nih. Ini bentuk yang tadi lagi ya. Si Reece James yang maju crossing. Tammy Abraham udah siap di sana. Kita lihat tuh di bawah ada Chilwell. Chilwell itu sedang berlari menuju kotak penalti. Gitu. Si Werner lagi ngejaga, mengokupai bek kanannya. Lanjut lagi, Tom. Nah, ini posisi crossing dari yang tadi. Werner udah ngambil di sana. Si nomor 2 itu George Baldock, itu lagi lari mengejar Werner. Lagi-lagi Chilwell di belakangnya tuh gak ada yang lihat. Coba maju lagi.
Maju lagi. Nah ini attacking shape yang kedua. Shape yang kedua adalah si Rhys James-nya yang ke tengah. Terus si Ziyech-nya yang di pinggir. Somehow ini lebih berbahaya. Karena walaupun jumlah crossing si James ini lebih banyak, tapi kualitas crossing Ziyech ini lebih bagus, lebih banyak chance created-nya gitu ya. Tapi kalau dilihat berarti bukan cuma Rhys James ya, karena Chilwell juga jadi ke tengah ya, jadi lebih yang back sayap itu jadi ke tengah ya. Nah, ya, terus itu Mason Mount sama Hakim Ziyech yang ke pinggir. Gitu nah, ini kita lihat di sini. Tapi kalau itu bola kan sekarang di Kante nih. Kalau bola itu udah sampai Ziyech, terus Ziyech crossing, si Chilwell tuh bakal tetap masuk. Jadi 3 orang di kotak penalti lawan itu selalu Tammy Abraham, Timo Werner, sama Ben Chilwell. Next lagi, Ton. Ini bakal banyak banget screenshot-nya tuh. Dilihat ya. Ini formasi, ini shape yang kedua, di mana si Rhys James-nya nomor 24 tuh di tengah. Jadi kan si back kirinya si Sheffield ini bingung nih. Kadang-kadang Rhys James ke pinggir, gua harus jaga Rhys James. Kalau Rhys James-nya ke tengah, gua harus jaga siapa? Tetap jaga Rhys James atau jadi Hakim Ziyech yang sekarang udah switch position. Jadi switch position ini di kanannya Chelsea banyak banget Ziyech, Rhys James. Tapi di kiri nggak switch. Di kiri selalu kayak begitu. Tammy, Werner, Chilwell masuk gitu. Next lagi, Ton. Ini proses yang tadi ya kayaknya. Ini gol Chelsea ya. Nah, kalau gue di sini kalau kita lagi nonton kita pasti lihat Tammy Abraham-nya kan ya. Kalau kita eye test-nya cuma saat nonton doang. Tapi kalau kita punya waktu terpisah untuk nonton ulang, yang di sini menarik perhatian gue adalah Ben Chilwell. Chilwell posisinya di situ loh nomor 21. Back kiri ya. Jadi skema serangan jadi skema serangan Chelsea seperti apapun ya. Tammy, Werner, Chilwell tuh selalu di kotak penalti. Lanjut lagi, Tom. Nah, ini yang berikutnya ya. Itu Ziyech yang crossing, si Rhys James di tengah. Ini kan bentuk kedua tadi ya, di mana si James-nya lebih tengah, Ziyech-nya yang lebar. Itu di tengah sama, ada Tammy, ada Werner, ada Chilwell. Ini gue cuma screenshot terus kejadian yang sama berulang-ulang gitu ya. Lanjut lagi. Nah, yang menarik dari Chelsea adalah attacking set piece-nya. Jadi dari tadi kita bahas open play-nya, apa yang terjadi, siapa yang crossing, siapa yang terima. Yang menarik ini sekarang Chelsea set piece. Kenapa? Karena set piece normalnya Chelsea itu pasti ada Tammy Abraham sebagai striker di kotak penalti. Ada Werner yang lumayan tinggi. Ada 2 back center yang maju, Zuma sama Silva. Tapi sekarang ada satu tambahan yaitu Chilwell. Ini yang tim-tim lain jarang. Jarang kan MU dapat set piece terus lock show di kotak penalti lawan atau City. Ya, biasanya di luar kotak penalti untuk jaga counter ya. Betul, ya. Nah, ini salah satu yang baru nih, back sayap maju ke kotak penalti saat set piece. Dan terbukti ini bikin lawan bingung dan Chelsea musim ini attacking set piece-nya banyak banget. Buat informasi kalian ya, dari 10 corner terakhir Chelsea, 8 itu jadi shot loh. Dari 10 corner, 8 jadi shot, 2 jadi gol. Jadi memang peluangnya banyak banget. Dan siapa yang ada di ujungnya? 5 orang ini, Tammy, Werner, Silva, Zuma, sama Chilwell. Gitu, ini kita bisa lihat di screenshot-nya lah. Maju lagi, Tom. Ini gue nge-screenshot beberapa kejadian set piece. Maju lagi sama aja. Iya. Corner juga sama. Kalian bisa lihat tuh. Ini corner pun sama. Ada golnya Silva nih. Ini golnya Silva. Ada 5 orang di kotak penalti. Ya 5 orang itu. Gitu. Tammy, Werner, Silva, Zuma, Chilwell. Maju lagi, Ton. Nah, bedanya adalah kalau tadi saat mereka nyerang, ini saat mereka pressing. Saat mereka pressing, mereka nggak 4-2-3-1 atau 4-3-3 kayak di list score ya. Tapi ternyata mereka 4-4-2. Jadi sebenarnya attacking threat-nya Werner lumayan juga gitu. Kalau kita bilang dia out of position, ya nggak banget juga. Buktinya saat nyerang, dia tetap ada di kotak penalti. Saat pressing pun, dia tetap jadi 2 striker di depan, 4-4-2. Ini proses menuju gol ke-4, kalau nggak salah. Hasil pressing lawan, itu Werner yang golin udah siap di depan. Ya. Oke, maju lagi. Oke, nah ini defensifnya Sheffield ya. Jadi setelah dilihat, mereka menggunakan 5-3-2 formation, di mana 3-nya ini sebenarnya punya pivot satu yaitu Norwood gitu ya. Buat ya teman-teman yang nggak tahu pivot itu adalah seorang midfielder yang paling mendekati ke defensive line. Jadi biasanya itu yang buat nyari bola, ngalirin bola lagi gitu. Nah, tapi dengan defensif seperti ini, mereka kelabakan sebenarnya karena posisi yang tadi attacking dari Chelsea sebenarnya. Kalau kalian teman-teman bisa lihat, ini itu udah yang dilingkarin itu udah marking ya. Tapi ada satu si pivot ini dia nggak marking siapa-siapa karena dia main zona. Nah, dengan adanya jarak ini proses error terjadi. Yang gol tadi Werner. Ini tuh awalnya
kebayang nggak ini bisa jadi gol keempatnya Werner gitu. Padahal udah seperti ini loh, gitu. Nah, kayaknya terus jauh amat dari gol. Jauh banget gitu kan. Kedua, gap defender gitu. Jadi dari defender sama midfielder atau pivot, dia itu ada gap di mana ini dimanfaatin banget sama Chelsea. Nah, gua nggak tahu apakah memang gara-gara gaya ataknya Chelsea jadi bisa dimanfaatkan atau memang ini adalah pure emang lubang dari defensifnya Sheffield. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini jarak itu pemain-pemain Chelsea berkeliaran. Bisa terima bola, bisa run behind defender gitu kan. Itu banyak banget gitu opsinya dan mereka pasti akan lebih telat untuk covernya. Nah ini nextnya. Saat yang tadi, posisi tadi, jadinya seperti ini. Kebayang nggak? Dari yang tadi, jadinya seperti ini. Maju 3 detik dari yang tadi gitu ya, 5 detik Jarak dari defender ke midfielder itu jauh banget. Bisa lihat garis yang paling jauh ya. Tapi jarak yang si Temi sama defender juga ada gap. Karena gue yakin setiap orang, defender itu udah marking seorang kan. Ada satu yang nggak marking. Kenapa? Karena dia untuk menutup lajur dari bola crossing. Untuk ke Werner. Ke siapa itu? Kemon. Jadinya Temi lolos gitu ya. Nah ini jadinya nggak ada cover nih. Nah ini gue juga nggak tahu kenapa sih. Gitu. Dan, tapi ini sesuai sama yang tadi ya, Tony, crossingnya dari kanan tadi. Ya, betul. Crossing dari kanan disambut dari kiri. Dan ini banyak banget individual error yang istilahnya ini harusnya tidak terjadi. Contohnya seperti ini. Ini dia heading, tapi nggak heading kemana-mana. Nggak ke temennya, nggak ke kiper, hanya heading aja. Nah ini kan sesuatu error yang memang bakal dimanfaatkan untuk kalau lawannya itu ada high pressing kayak Chelsea. Gitu. Kayak City udah abis lah pokoknya Sheffield kalau gini. Cuman nggak tahu kenapa kemarin cuma 1-0 gitu kan. Nah errornya ini berulang. Ini untungnya nggak jadi gol nih Werner. Tapi ada yang jadi error gol yang tadi. Ini tuh yang ngoper ke Werner itu bukan temennya. Seorang ini gitu. Nggak tahu dia ngoper ke siapa gitu kan. Nah padahal dia ada opsi banyak banget gitu. Ada opsi bisa ke atas gitu kan. Ke sayap kanan juga bisa gitu. Kenapa harus ke belakang kiper? Dimana yang notabene memang itu harusnya bahaya banget gitu. Nah itulah dari defensif Sheffield gitu. Nah seperti biasa nih, karena kita itu newbie di iTest ya, kita baru belajar, kita mau pastikan benar gak sih verifikasi ya dari tadi. Verifikasi lah. Nah ternyata benar juga. Dari tadi yang kita bahas kan, at least dari yang gue bahas ya, Chelsea itu banyak nyerang dari kanan, di crossnya ke kiri. Ternyata saat kita lihat data pertandingannya bener nih. 68% crossing Chelsea itu dari kanan. Dan umpan yang akhirnya jadi shot, yang berarti chance created, itu 53% dari kanan. Padahal ada tengah, ada kiri juga gitu. Jadi memang serangan Chelsea itu ya memang temanya seperti itu gitu ya. Dan bisa dilihat dan kelihatan juga dari Sheffield conceded-nya ya. Enggak, crossesnya Sheffield juga banyak, 14 loh. 14 cross. Untuk istilahnya cara main Sheffield yang tadi short pass, tapi akhirnya cross lagi kan? Iya betul. Sama yang kayak lo bilang berarti ya. Suksesnya gitu kan? Iya. Nah kelihatan dari crosses conceded-nya Sheffield juga ya, 11 dari kiri dibanding 5 dari kanan. Iya. Gitu. Nah terus yang tadi gue bilang juga Chelsea sekarang set piece-nya udah tambah bagus dengan ada 5 orang di kotak penalti. Kelihatan juga tuh di pertandingan ini Chelsea dapat 6 corner, 4 jadi shot. Ya, I see. Oke, jadi itu kurang lebih tim analisis kita sih gitulah ya. Itu ada rangkumannya di bawah gitu. Nah, yang penting dari FPL kan sebenarnya bukan tim, tapi pemainnya siapa yang kita beli, betul kan ya? Ya. Nah, ini pemainnya nih, ternyata setelah dilihat dari Chelsea, gue sih cukup puas nih ternyata karena yang gue lihat, Chelsea nyerangnya dari kanan. Ternyata bener nih, crossing terbanyak dari Chelsea, Ziyech 6, Reece James 5 gitu. Yang kaget tuh Chilwell 0. Jadi, bahkan awalnya di sebelum pertandingan gue kira Chilwell yang bakal banyak crossing karena sisi kanan Sheffield ini banyak bobolan crossing gitu ya. Tapi ternyata Frank Lampard ini stick to the plan gitu. Terus saat tadi Reece James atau Ziyech itu ngumpan bola kotak penalti, ternyata di kotak penalti ini ada Abraham, ada Chilwell, ada Werner. Makanya mereka bertiga namanya adalah top di tabel yang bawah itu, top pemain Chelsea yang dengan percobaan tembakan terbanyak. Nah gitu kurang lebih. Jadi kalau dilihat dari FPL lah ya, beli pemain Chelsea clean sheet potensial sekarang jelas ada. Tadi udah ada screen-nya, gimana compact-nya defensive main mereka, gimana mereka kalau di counter mundurnya cepat gitu ya. Terus kalau mau goal threat,
Werner Abraham Chilwell ini udah terlihat gitu, ditonton bisa, dan udah di-verify juga datanya menunjukkan gitu. Kalau kita punyanya Ziyech dan James, Reece James ya kita nggak bisa expect gol setiap minggu juga sih, karena ternyata memang tugas mereka di Chelsea adalah untuk assist gitu ya. Ya, tugas golnya Werner Abraham Chilwell. Ini sebenarnya banyak banget ya kalau mau dibahas juga kepanjangan. Gue lagi nulis artikel tentang Chelsea. Intinya dari game week 7 dari sebelumnya, kalau kalian mau baca semua, masuk FF Scout aja, nanti mungkin akan terbit 2-3 hari lagi. Tapi kurang lebih itulah effort yang kita bisa kasih di sini. Dari Chelsea yang gue kasih. Kalau Tony gimana, Ton? Oke, ini gimana, Pan? Prospek? Iya, Chelsea prospek. Jadi gini, kan kita di game week sebelumnya sempat bilang ya, Chelsea itu akan ada fixture turn ya. Iya. Kalau kita lihat di sini juga yang gampang tuh cuma Leeds doang, betul ya? Wolves nggak tahu, Everton, West Ham itu adalah tim-tim yang kadang bisa bagus banget, kadang jelek banget, dan kita nggak tahu prospeknya gimana. Tapi saat gue cari-cari nih, kan kekuatan utama Chelsea itu meng-cross dari kanan kan ya? Betul. Berarti untuk sisi lawannya itu, di kalau kiri. lawannya banyak kena cross dari kiri, maka itu cocok sama cara main Chelsea. Iya. Nah, di 4 game week terakhir nih, data dari FF Scout, gue ngurutin semua tim yang paling banyak kena cross dari sisi kirinya. Itulah 8 tim teratas yang paling banyak kena cross. Di mana 4-nya itu nanti akan dilawan Chelsea selama 6 game ke depan gitu. Dalam 6 game ke depan ternyata 4-nya bakal dilawan Chelsea. Jadi lawan Chelsea ini pas nih cara mainnya sama Chelsea ini. Bersukalah Ziyech owner. Ziyech owner, Chilwell owner gitu ya, Werner yang mesinhan gitu ya. Pulisic. Karena harganya bakal naik ya ini ya. Kita udah kayak prediksi harga aja nih. Ya. Kalau si Evan bilang tadi Pulisic ya, feeling gue kalau Pulisic gak cedera ya, posisi Tammy sama Werner itu bakal diisi Werner sama Pulisic sih harusnya. Tapi nggak usah diomongin sih karena udah cedera ya. Yuk kita lanjut aja. Ya oke. Jadi itu kalau lebih Chelsea lanjut aja. Oke, Sheffield ya. Sebenarnya kalau kita ngomong Sheffield ya kita balik lagi defense-nya sebenarnya sebelum lawan Chelsea ini kita bisa lihat diurutin dari cross conceded itu right flank ketiga terbanyak gitu. Bahkan kalau dari heading most in the league gitu. Attempts dari set piece ya ini udah pokoknya udah bukan jodoh banget lah ketemu Chelsea gitu yang kemarin gitu, makanya bisa seperti itu gitu ya. Nah kalau kita ngomongin Sheffield, gue nggak akan mungkin gue suggest pemain Sheffield lu beli pemain Sheffield ini gitu, tapi yang bisa gue suggest adalah Sheffield akan lawan siapa, benar nggak? Nah nextnya itu kebetulan West Ham. Nah buat para West Ham owner yang kemarin sudah mungkin mulai invest, di mana ini sudah saatnya harusnya menggali poin nih harusnya ya, karena kalau bisa dilihat panen. West Ham dari game week 1 sampai 8 total crossing itu adalah kedua terbanyak, jadi memang mengandalkan crossing banget lah West Ham ini ya kan. Nah terutama 51,7% dari kiri, berarti memang mostly nyerangnya dari kiri, terus di mana itu adalah pertahanan Sheffield dari kanan, yang tadi kita udah tahu kanan itu sering banget Sheffield kena cross. Jadi ini udah cocok logi nih, udah pas gitu. Nah pertanyaannya adalah siapa yang akan memberikan umpan, siapa yang akan menerima umpannya itu untuk menjadi gol, betul ya? Nah kita lihat Cresswell guys, sudah jelas banget dari game week 1 sampai 8 dia telah membuat 53 cross, itu banyak banget sih. Kalau dibagi 8 aja itu udah 7 cross gitu ya dari per game week. Dan hebatnya tuh chance created-nya itu paling banyak 17. TAA aja 13. Cancelo 11, Chilwell 11 gitu. Ini udah top banget di antara top left gitu ya. Nah, nama KTP-nya ganti tuh, Crosswell. Crosswell gitu ya. Dan crossing-nya berhasil itu 20 terbanyak. Jadi udah 53 keempat terbanyak, 20 itu sukses gitu. Kalau misalnya dilihat yang lain suksesnya TAA itu 13, Digne 14 gitu. Jadi ya ini oke banget lah buat kalau kalian yang memang belum punya bisa dibeli. Nah terus targetnya siapa? Kalau misalnya gue lihat itu ada 4 sebenarnya. Antonio karena cedera jadinya Haller juga kalau misalnya kita lihat kemarin sebenarnya ya gak hoki aja yang galak ya, karena dia berapa kali ada kena mistar juga sebenarnya dan heading loh. So cek
Soucek ini adalah pemain yang gua nggak ngerti kenapa posisinya DMF, tapi kayak Chilwell itu. Pokoknya kalau ada crossing dia itu udah di kotak penalti lawan. Bertiga sama Haller dan Bowen. Bowen ini juga gua nggak ngerti kenapa nih. Ini kayak posisinya Werner gitu. Dia nggak crossing tapi dia siap terima umpan dan gol gitu. Nah ini sebenarnya satu lagi sih gue pengen sebenarnya Fornals. Itu karena gue punya aja sih. Ya, oke itu aja dari gua. Kita lanjut ke Evan, MU nih. Ini kita langsung bahas MU Everton ya. Pindah pertandingan. Everton, ya. Ya terlepas dari gua pencinta fans MU ya, cuman ya memang gua memperhatikan MU perkembangannya mau bagaimana nih gitu maksudnya. So far kalau match kemarin lawan Everton, memang Evertonnya aja bapuk kalau buat gua. Kalau menurut gua ya, bukan dia karena buat gua ya gua nggak tahu kenapa dengan Pogba sampai nggak dipakai lagi dan sampai sekarang masih mempercayakannya double McTominay sama Fred. So far yang gua lihat MU itu kalau nyerang selalu bermulai dari back. Jadi hampir nggak pernah buat long ball dari De Gea langsung Brad ke depan gitu. Jarang banget, pasti dia selalu mulai dari Maguire kalau nggak Lindelof. Soalnya kalau lu lihat kemarin juga Everton itu nggak main pressingnya nggak gimana banget. Jadi Maguire sama Lindelof tuh punya kayak punya ruang gitu sampai seperempat lapang dari luar kotak penalti lah. Seperempat itu tuh jadi kayak punya space buat ngatur mau kemana nih kita. Punya waktu gitu ya. Punya waktu gitu. So, kan mereka menyerang tuh pakai 4-2-3-1, which is 2 di tengah, di belakangnya itu McTominay sama Fred. Nah, yang bagusnya dari MU ini yang kalau gue lihat adalah kayak fleksibel aja saat bola ada di Fred gitu ya. So far berarti kan kalau ada bola di Fred, di sininya pasti Bruno kan. Bruno tuh tengah gitu ya. Bruno tuh bakal ngambil ke pinggir dan Mata akan datang ke sini. Jadi dia bakal nempatin 4 posisi di 3 tengahnya Everton. Jadi kasarnya kayak lu menang posisi 4 lawan 3. I see. Lu bisa ngebentuk diamond kayak gini. Outnumber defender ya. Ya. Jadi bakal bikin diamond kayak gini gitu. So far ya ini tuh yang bikin fleksibel. Kalau sampai Sigurdsson sama di tengah tuh dia punya siapa lagi sih di Doucouré Everton? Kalian Sigurdsson, Doucouré, Alan. Itu Alan yang bingung tuh, dia bingung jaga Fernandes atau jaga Mata tuh. Matanya kosong. Iya. Nah, maksudnya kalau bola di Fred yang ngepres itu kan harusnya Doucouré kan. Kalau Doucouré Sigurdsson. Kalau Sigurdsson yang ngepres itu enak di Bruno ngelebar, Mata ngedeketin. Fred tuh punya 2 option. Gue mau ngoper ke Mata, gue mau ngoper ke Bruno gitu. Saat gue ngoper ke Mata, nanti di selanjutnya ada nggak sih selanjutnya kalau nggak salah. Nah yang kayak gini posisinya, kalau ini ngepres tuh McTominay punya banyak option gitu. Soalnya ini kan di belakang di sebelah Fred tuh DCL tuh kan sebenarnya posisinya lumayan ke depan. Lu kalau mau balik lagi ke belakang pun bisa, opsinya banyak banget gitu. Kalau next lagi tuh kayak misalnya begini gitu, Mata lu lihat ada tanda panah kan, Mata tuh mulai ngedeketin lagi supaya bikin posisi supaya Bruno narik yang di atas Coleman ya. Iya. Coleman hilang posisi, dia nggak tahu kalau Shaw di situ bisa nusuk gitu. Jadi kasarnya gua demennya sama MU yang kemarin main tuh midfieldnya bener-bener jalan gitu ya. Selama ini hilang, yang ini cuma penggeraknya Bruno. Sekarang tuh kasarnya bukan Bruno doang, enak banget yang bisa rolling terus-terusan tuh Bruno, Mata, dan enaknya Martial kemarin berasa kayak false nine. Sering banget, nggak sering nusuk tapi seringnya ngebantu ke tengah. Cuman buat kasarnya apa ya, narik back. Bruno juga narik back, jadi lu teh Rashford punya space khusus buat di sayap kayak gitu-gitu sih. Kalau yang gue lihat kayak gitu. Oke. Ya kalau dari segi itu kan kayak gol yang ini, Coleman free banget tuh, Mata free. Bruno-nya sekarang pindah. Dia Tukeran sama Mata ya? Dia switch karena Mata tuh selalu ngedeketin. Dia switch gitu. Sekarang Shaw kosong. Coleman udah pasti ngepress Mata sama Doucouré. Lu free pass ke Shaw. Bener nggak? Ini kan proses terjadinya gol. Lu free pass ke Shaw, crossing, Bruno nggak ada yang jaga. Nyambut gitu ya? Iya, enak banget gitu. Maksudnya yang gua lihat kemarin sih dari MU kayak begitu. Oke. Yang ini ya tadi ya.
Ini juga proses kedua ya kalau nggak salah ya. Proses kedua, ini. gol kedua. Bruno narik, show kosong ke sana, bisa jadi optional. Lihat Coleman-nya aja udah nunjuk jaga, tapi nggak ada pemain di sana. Dia yang bek kanan. Dia kan udah pasti nunjuk kayak jaga lah ke sana. Itu nomor 6 tuh gue lupa. Alan. Ya mungkin Alan harusnya nge-cover ke sana, cuman ya udah terlalu banyak space untuk Bruno lah di situ. I see. Buat gua oke lah. Nah, ini defensif nih. Defensifnya. Oke. Gue yang bahas defensifnya ya. Sebelumnya disclaimer nih. Gue kan berhubung ini nggak nonton full ya match-nya ya, MU Everton nih. Kebetulan gue fans Liverpool, jadi ini adalah match yang paling amat sangat gue benci ya. Everton derby ya, MU merah juga ya. Iya. Jadi ini gue dibantu sama extended highlight lah. Gue belajar dari extended highlight juga. Terus ini juga kredit gue ambil beberapa screenshotnya dari eplanalysis.com. Bisa dicek juga mungkin untuk ya mau belajar soal analisis taktik gitu ya. Oke. Di sini yang mau gue spot on pertama untuk defensifnya Manchester United ini itu dia pakai dua defensive midfieldnya itu Fred sama Tomine ya. Itu dia nge-pressing tuh konstan, nge-pressing ke tengah lebih ke depan gitu. Nge-pressing DCL sama Bernard, Sigurdsson, James itu oke banget mereka. Ditambah lagi dibantu dengan coba boleh di next kok. Ini tuh. Jadi pressing yang dilakukan MU kemarin tuh sebetulnya udah bagus banget highline pressing. Jadi beberapa player itu ya benar-benar ngepress ke satu arah bola gitu. Jadi kayak mereka ngepress tuh secara zonal tapi nggak lepas tuh lihat kelihatan yang di lingkaran kuning mereka nggak ngelepas man marknya juga gitu. Paling ya kurang lebih itu aja sih kalau untuk yang MU-nya yang bisa gue tangkap dari defensifnya. Kalau Everton-nya gimana Jo? Kalau Everton-nya pertama gue nggak tahu ini sebenarnya Everton baru kali ini aja atau emang udah pernah sebelumnya, tapi Everton kemarin waktu lawan MU ini mainnya defensive line-nya itu deep banget. Defensive line-nya itu bisa kita lihat posisi defendernya Everton ya itu dekat banget ke kotak penalti, sementara kayak MU aja di slide sebelumnya itu kita bisa lihat defensive line MU itu nggak sedekat itu sama garis penalti sama kotak penalti. Ini kalau nyambung yang tadi ya, tuh kayak lihat ada 4 kan, itu McTominay, atasnya Fred, yang di tanda panah biru itu Bruno, yang di bawah kanan itu Mata, sedangkan Shaw di atas kan, berarti kan itu satu ketarik buat nahan Shaw kan, lu tuh jadiin masang 4 pemain dari 3 tengah, ada Bernard di situ, ada ada Sigurdsson, Alan sama Doucouré di antara Martial, dan Martial pun membantu pressure, jadi kayak mereka tuh attackingnya gitu. I see. Ini tuh ini sebenarnya kemarin gue sempat ada sedikit discuss juga sama Prof ya. Jadi ada perbedaan pandangan. Asik. Dimana gue bilang kemarin pas gue tonton, aduh ini kok man markingnya Everton kayak jelek banget gitu kan. Sementara Prof membukakan pikiran gue bahwa itu memang bukan man marking, itu tuh zonal marking. Jadi beberapa player ditaruh di posisi yang cukup rigid ya kan, cukup riskan lah itu. Apa ya? Maksudnya stay in position gitu. Mereka tuh nunggu bola, bukan ngejar bola. Nih ada satu orang pemain MU megang bola, terus mereka ngedeketin secara agresif gitu, enggak. Mereka tuh nunggu bola buat motong aliran bola. Ya. Mainnya kayak gitu. Tapi memang zone pressing memang buat seperti itu kan ya, zone defense itu memang buat motong alirannya sebenarnya ya. Sebenarnya yang gue lihat kenapa mereka main zone pressing ya, karena MU-nya muter-muter terus sih. Mungkin kebayang kalau kita jadi Lucas Digne ya, kita terusnya jaga Juan Mata. Tapi suatu saat Juan Matanya bisa di ujung
dekat Seamus Coleman gitu. Si Coleman juga bingung gue harus jaga siapa. Jadi kayaknya mereka udahlah daripada jaga orang ribet, kita berada di posisi masing-masing aja. Cuma jadi banyak bikin half space buat MU, betul ya Zo ya? Ya, betul. Ini perlu di-note juga, MU tuh kemarin banyak banget manfaatin half space. Jadi kelihatannya kayak guys, apa itu half space? Half space tuh posisi di mana nih kayak di slide ini ya. Harus mundur itu 2 kali kayaknya, harus mundur 2 slide kayaknya Ton untuk menjelaskan half space. Nah, itu tuh kelihatan half space tuh. Nah, ya dari sini. Jadi ada di mana beberapa pemain MU itu berdiri di antara 2 orang pemain Everton. Jadi di mana 2 orang ini bakalan nanggung. Jadi bukan space-nya back Everton, bukan space-nya gelandang Everton, tapi setengah-setengah space. Setengah space back. Makanya karena setengah-setengah, makanya dikasih tahu half space gitu ya. Oh. I see. Oke. Lanjut. Nah, ini half space juga tuh. Ini half space juga tuh. Semua pemain MU berdirinya diapit 2 pemain Everton. Ini proses terjadi ya, Gol ya. Proses terjadinya. Ini keren banget sih menurut gua karena dimana tadi udah dibilang juga sama Kak Evan, Bruno Fernandes sama Mata sama Luke Shaw juga itu pinter banget nyari buat create space gitu kan. Dimana akhirnya space tadi dimanfaatkan sebagai half space oleh mereka untuk melakukan penyerangan gitu karena ya defense-nya Everton jadi nanggung mau defense yang mana gitu. Mau siapa yang jagain siapa gitu. Kemarin Wan Bissaka tuh nggak terlalu naik karena kalau gua lihat data 51% nyerang MU itu semuanya dari sebelah kiri. Jadi lebih banyak porsi di Shaw sama Rashford. Gimana kalau nanti udah Teles ya? Kayaknya lebih bagus lagi harusnya. Gak perlu nah, ya itu yang gue tunggu sebenarnya. Nah ini attacking-nya nih, attacking Everton. Karena yang ditunggu-tunggu nih attacking Everton. Betul. Ini juga menurut gue agak unik sih karena di sini bisa kita lihat dan untuk beberapa slide ke depan sebenarnya kurang lebih pembahasannya sama. Di sini bisa kita lihat ini Everton lagi nyerang kondisinya ya kan. Itu siapa sih yang siap crossing itu si Sigurdsson ya? Itu Bernard depannya. Bernard nomor 20 ya. Itu Bernard siap crossing tapi kita lihat di in the box-nya siapa yang ngambil hanya DCL yang solo banget ya. Sendirian. Gak ada Rica, bener-bener cuma satu gitu. James juga gak ikut masuk ya, James gak ikut masuk. James juga gak ikut masuk di sini. James beda cara mainnya kan ya. Second line juga gak ada yang bantu, Sigurdsson tuh curi juga. Jadi benar-benar sendiri in the box-nya. I see. Gila. Ini ya tadi next. Ya, cross. Ya. Ini juga kita lihat. Ini juga sekalian menunjukkan tuh defensif MU sebenarnya udah cukup rapih sih. Mungkin kalau menurut gue ini mungkin mereka mau set offside trap cuma gagal karena ada itu Maguire ya yang sendirian. Tapi Maguire benar keputusannya untuk ngejaga itu benar sih karena DCL ya is a prolific goal scorer gitu. Iya. Di situ juga DCL doang yang terima gitu kan. Juga DCL ya. Oke. Next. Ini proses gol pertama. Ini proses gol pertama ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini tuh yang menarik posisi Bernard. Posisi Bernard itu udah siap lebih depan daripada DCL, di mana rata-rata posisinya si Bernard juga memang selalu lebih depan dari DCL. Jadi selalu crossing Bernard DCL. Golnya pun terjadi karena kan golnya Bernard balik dari DCL ke Bernard lagi kan. Ini satu-satunya variasi berarti selain cross yang ke DCL, satu-satunya variasi dia adalah DCL yang umpan ke Bernard atau Richarlison normalnya. Mereka nggak punya variasi lain lagi. Iya, kalau boleh nambahin, kalau yang gue lihat memang tipenya MU kan dimulai dari back. Kalau tipenya Everton itu main long ball karena tahu DCL bagus di aerialnya. Iya. Jadi kayak mereka tuh benar-benar si DCL-nya kayak benar-benar ngejauhin Maguire sebenarnya. Makanya ini prosesnya kan dia head to head-nya sama Lindelof nih. Jadi Bernard itu kayak pantulannya. James juga sama berlakunya, cuman kalau James kan lu harus ngelawan Maguire dulu nih. Yang dimana lu sama Maguire tuh punya
aerialnya sama nih statnya gitu. Makanya ya di sini kecolongan dari Lindelof gitu kalau buat gue bilang. Ini juga kebalik lagi ke yang tadi dikit nambahin. Ini juga mau note sedikit. Itu midfieldnya Everton jauh banget. Ini nggak tahu karena emang deep defensive line tadi atau gimana. Karena midfieldernya ini akhirnya harus nge-pressure ke belakang banget. Jadi aliran bola dari tengahnya ini kosong. Itu jauh banget jarak midfield ke depan. Gak ada second ball banget ya, gak ada persiapan second ball gitu, gak ada banget ya. Oke, next. Di sini ya di sini masih sama. DCL solo fighter solo run. Ini. Di sini benar-benar yang kelihatan untuk attacking cuma DCL sama Bernard aja sih. Itu pun Bernard nggak tahu lagi karena kan mungkin kalau Richarlison udah balik jadi Richarlison lagi. Maju lagi. Next. Oke, ini setelah ada pergantian pemain ya kan, ada Iwobi, ada Tosun juga masuk ya. Ini sedikit nambah ya dari 1 jadi 2 itu di kotaknya. Tapi 5 yang lain di luar semua gak ada yang bantuin. Itu kalau gue strikernya gue minta midfield gue bantu sih. Itu mereka berdua lawan 6 defense MU 7 plus De Gea. Ya kasihan juga sih. Terlalu meremehkan mungkin. Terlalu banyak kita kalau Maguire tuh jelek. Jadi tapi mungkin salah satu strategi juga untuk midfield nggak masuk ke penalty box itu untuk mencegah counter attack. Bola muntah. Counter attack dan bola muntah sebenarnya. Ya ini mungkin salah satu strateginya Everton ya gitu. Oke. Cuma berarti kalau buat lawan tim yang punya back yang jago nyundul, strategi Everton ini gampang buntu banget ya. Gampang buntu. Iya. I see. Ini juga sama ya? Sama. Masih sama. Oke, nah verifikasi. Oke, jadi ya ternyata yang bisa didapat di sini sebetulnya yang bisa gue conclusion-nya adalah stat sama eye test itu sebenarnya berjalan lurus kebanyakan. Kecuali buat player-player yang stat booster tadi udah di stat buster kayak Vardy, Aubameyang. Di sini Trofi kalau jadi bawa Aubameyang. Ya Aubameyang juga. Ya bisa dilihat expected goals dari open play-nya Everton emang kecil ya kan, karena memang terlalu ngandelin DCL dan banyak gagal juga. Dapat 1 gol ya it's okay, itu udah terbilang oke. Expected goals-nya MU kecil karena itu open play ya. Ya itu open play. Ya. XG-nya yang paling kanan yang 1,54, open play yang 1,34. Expected-nya MU kan cuma 1,5, tapi somehow dapat 3 gol ya. Oke banget. Ini juga termasuk hasil dari permainan tadi Fernandes, Rashford dan kawan-kawan. Yang mau gua note lagi di sini adalah cross concede yang diterima dari masing-masing tim itu yang di bawah kok. Everton cross concede-nya dari kiri cuma 3, dari kanan cuma 5. Sedikit ya berarti kelihatan dikit. MU ini banyak main through ball, passing, 1-2 ke depan gitu ya. Sementara MU sendiri itu ke cross concede 11 dan 18. Wah, banyak banget tuh Everton main cross. Karena Everton cara nyerangnya cuma itu ya, cuma crossing ke DCL, solo fighter di kotak penalti nggak ada lagi ya. Iya. Oke, next aja. Oke. Ya ini analisisnya tadi Everton mainnya zonal marking, kemudian deep midfield pressing-nya terlalu deep menurut gua, terlalu berhati-hati mereka, jadi terlalu mereka jadi kayak kaku gitu mainnya. Kemudian tapi ya di antara semua itu masih ada DCL sama Bernard yang ya cukup oke untuk dapetin FPL point return tuh masih oke lah. I see. Terus untuk MU sendiri white play-nya bagus, build up-nya bagus banget.
tadi udah dijelasin dikit sama Kak Evan. Space created-nya banyak banget. Mereka juga bisa manfaatin half space tadi, half space yang secara nggak sengaja sebenarnya juga dibantu oleh defensive Everton yang zonal tadi. Position flexibility, mereka bisa switch positionnya oke banget, gampang banget. Kemudian yang terakhir ya Bruno Fernandes masih Itu yang top memungkinkan semua itu terjadi ya. Kalau gua nonton MU saat Bruno bermain jelek, MU kalah, Bruno bermain bagus, MU menang. Gua nggak tahu saja atau gimana. Kalau kalian mau memperhatikan, perhatikanlah itu. Oke. Bahkan di saat MU kalah pun Bruno sebenarnya masih bermain cukup bagus ya, terbilang untuk. Ya, kalau lagi turun dikit ya MU biasanya rada kacau balau sih. Iya. Betul. Ya, di sini ini kalau untuk conclusion secara pemain ya, tadi kan secara tim Rashford ini sebetulnya menarik. Dia sering banget berada di area penalti, masuk tiba-tiba run ke area penalti, dapat 7 kali penalti touch, ini paling banyak di match itu, tapi belum bikin gol. Jadi mungkin sebenarnya mungkin tinggal tunggu waktu aja ya. Mungkin entah next match atau match selanjutnya dia bisa 2-3 gol. Satu lagi DCL masih cukup prolific sebagai striker, masih sering dapat penalti area touch walaupun nggak ada gol, shoot attempt-nya juga cuma 1 total, ya kan? Tapi semua bola ke DCL juga ujung-ujungnya. Betul, karena semua bola ke DCL menurut iTest masih oke. Kita punya DCL. Ini kalau dari expected goal kemarin juga Rashford paling banyak ya, paling tinggi. Karena tadi sering dapat bola di area penalti. Satu lagi itu Bruno sebenarnya udah nggak usah ditanya lagi, Bruno udah terlihat expected goals-nya dan goals yang dihasilkannya aja. Deltanya gede itu bingung juga. Saya sebenarnya emang golnya dari posisi yang susah atau gimana? Menurut si FPL-nya atau? I see. Ya. Oke, dan itu hasil konklusi kita ya semuanya.